Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manurita Maulidani, NIM 18021030165 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap UMKM Bidang Jasa. Studi kasus pada UMKM Jasa di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Adapun latar belakang awal bulan Maret 2020 menyebabkan kelumpuhan pada sektor ekonomi, kesehatan, pariwisata, perdagangan, juga investasi. Menurut WHO, virus corona yang menginfeksi pernafasan menyebabkan flu biasa hingga penyakit yang lebih parah, seperti sindrom pernafasan Timur Tengah atau MERS-CoV dan sindrom pernafasan akut parah atau SARS-CoV. Informasi dari Kementerian Kesehatan Indonesia, perkembangan kasus COVID-19 di Wuhan berawal pada tanggal 30 Desember 2019, di mana Wuhan Municipal Health Committee mengeluarkan pernyataan Urgent Notice on the Treatment of Pneumonia of Unknown Cause. Nah, adanya pandemi COVID-19 di Indonesia ini menyebabkan berbagai permasalahan, salah satunya dalam usaha mikro kecil dan menengah dalam bidang jasa. Dikarenakan UMKM bidang jasa ini berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Nah, di masa pandemi ini, pemerintah melakukan pembatasan sosial atau social distancing untuk menghindari pelonjakan penularan COVID-19, yakni mengurangi aktivitas di luar rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah pun juga dari rumah, sehingga menyebabkan turunnya konsumsi pada masyarakat dan berimbas pada penurunan secara drastis ekonomi UMKM. Akibatnya, perusahaan UMKM terhambat dalam penjualan dan juga produksi. Maka berdasarkan uraian latar belakang tersebut, judul penelitian yang saya ambil dalam proposal skripsi ini adalah dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM bidang jasa, studi kasus pada UMKM bidang jasa di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Kemudian rumusan masalah. Di sini yang saya ambil yang pertama yaitu apa dampak yang dirasakan oleh para pelaku UMKM bidang jasa selama adanya pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap pendapatan UMKM bidang jasa di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana upaya yang dilakukan oleh pelaku UMKM bidang jasa di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember selama pandemi dalam mempertahankan usahanya tersebut. Kemudian yang keempat yaitu bagaimana upaya pemerintah dalam menyelamatkan UMKM dari dampak pandemi COVID-19. Kemudian tujuan penelitian di sini yaitu untuk mengetahui dampak yang dirasakan oleh para pelaku UMKM bidang jasa selama adanya pandemi COVID-19. Dan tujuan penelitian yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh COVID-19 terhadap pendapatan UMKM bidang jasa di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Dan tujuan penelitian yang ketiga yaitu untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pelaku UMKM bidang jasa di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember selama pandemi dalam mempertahankan usahanya. Dan tujuan penelitian yang keempat yaitu untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menyelamatkan UMKM dari dampak pandemi COVID-19. Kemudian manfaat penelitian yang pertama yaitu aspek akademis, memberikan sumbangan informasi pihak lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dapat menambah kepustakaan sebagai informasi bahan pembanding bagi penelitian lain, serta sebagai wujud dharma bakti kepada Universitas Jember pada khususnya program studi pendidikan ekonomi. Kemudian manfaat yang lain yaitu dalam aspek praktis, dapat mengambil pelajaran dari para pengusaha UMKM bidang jasa di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember yang sedang berjuang dengan berbagai cara agar usahanya tetap bisa berjalan dan mendapat keuntungan. Kemudian yang ketiga yaitu aspek sosial, dapat mengambil pelajaran dari adanya virus corona atau COVID-19, yaitu antara masyarakat, pemerintah, tenaga medis, dan juga para cendekiawan untuk gotong royong bersatu dan kompak dalam upaya mengatasi pandemi COVID-19 ini, meskipun dengan upaya social distancing. Kemudian tinjauan pustaka, kajian teori pandemi COVID-19.
Nah, menurut WHO sendiri, coronavirus adalah sebuah virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan virus corona ini menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti sindrom pernafasan Timur Tengah. Kemudian menurut Vivi, virus corona 19 menyerang pada sistem pernapasan manusia. Penyakit ini dapat menular dari manusia ke manusia lain melalui bersin atau batuk atau percikan yang keluar dari rongga mulut dan hidung. Kemudian menurut Wikipedia, pandemi coronavirus atau dikenal sebagai pandemi COVID-19 adalah peristiwa penyebaran penyakit coronavirus di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah ini pertama kali dideteksi di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Kemudian PSBB menurut tirto.id, PSBB adalah singkatan dari pembatasan sosial berskala besar, peraturan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di berbagai daerah. Nah, pembatasan tersebut meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan sosial budaya, kemudian pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya. Kemudian PSBB sendiri menurut Wikipedia adalah kekarantinaan kesehatan di Indonesia yang didefinisikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau terkontaminasi. Kemudian pengertian UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kemudian yang kedua yaitu usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dan bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kemudian yang ketiga yaitu usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kemudian slide selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang selanjutnya yaitu kajian empiris. Nah, kajian empiris di sini saya mengambil beberapa penelitian sebelumnya yaitu Abdurrahman Firdaus Taha tahun 2020 dengan judul Dampak COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia. Nah, hasil dari penelitian tersebut bahwa dampak wabah COVID-19 kepada perekonomian dialami oleh seluruh negara di dunia termasuk Indonesia yang mengalami dampak perekonomian yang sangat besar. Kemudian UMKM dalam hal ini menjadi bagian yang sangat terpukul dan terdampak dalam krisis ini. Selanjutnya yaitu penelitian oleh Andi Amri dengan judul Dampak COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kondisi UMKM di tengah pandemi terus mengalami penurunan kapasitas, mulai dari kapasitas produksi hingga penurunan penghasilan. Dan penelitian yang ketiga yaitu oleh Dani Sugiri yang berjudul
menyelamatkan usaha mikro, kecil, dan menengah dari dampak pandemi COVID-19. Dari hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa keberhasilan kebijakan penyelamatan UMKM dari dampak pandemi COVID-19 perlu didukung dengan strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang untuk menjaga kesinambungan UMKM sebagai salah satu pelaku perekonomian Indonesia. Kemudian penelitian yang selanjutnya yaitu oleh Puan Laura Herdilawati tahun 2020 dengan judul Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi COVID-19. Nah, penelitian tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini merekomendasikan strategi bertahan untuk UMKM berupa melakukan perdagangan secara e-commerce, melakukan pemasaran secara digital, melakukan perbaikan kualitas produk, dan penambahan layanan, serta menjalin dan mengoptimalkan hubungan pemasaran pelanggan. Kemudian yang terakhir yaitu penelitian oleh Agustina Prativi Nugraheni dan Octavia Laksmi Pramudia Astuti, kemudian Suci Nasehati Sunaningsi tahun 2020 yang berjudul Strategi Pelaku UMKM pada Masa Pandemi COVID-19. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM telah menerapkan strategi yang meliputi perbaikan kualitas produk, perbaikan kualitas layanan, dan pemanfaatan teknologi. Nah, berdasarkan hasil-hasil penelitian yang relevan terdahulu tersebut, memiliki persamaan bahwa sama-sama meneliti tentang dampak dari pandemi COVID-19 terhadap pelaku UMKM di Indonesia, serta bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada bidang UMKM yang diteliti, di mana dalam penelitian ini penulis hanya meneliti UMKM di bidang jasa saja, serta perbedaan yang lain yaitu terdapat pada lokasi yang diteliti. Next yaitu kerangka berpikir. Menurut Sekaran dalam Sugiono, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. Jadi kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam bagian tersebut, di mana pandemi COVID-19 menyebabkan pemerintah mengeluarkan aturan pembatasan sosial berskala besar atau social distancing yang berdampak terhadap UMKM bidang jasa. Kemudian bagaimana upaya pemerintah atau pelaku usaha untuk mengatasi penurunan pendapatan tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, yang pertama yaitu rancangan penelitian. Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan dampak COVID-19 pada UMKM bidang jasa di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Melalui pendekatan kualitatif ini dapat terjadi pelibatan langsung dengan objek penelitian. Pelibatan langsung ini akan dapat mendapatkan informasi dari objek penelitian. Rancangan penelitian yang akan digunakan penelitian ini adalah studi kasus, interaksi kepada para pelaku UMKM bidang jasa seperti pemilik salon kecantikan, penyewa alat pesta, dan pelaku UMKM bidang jasa yang berinteraksi langsung dengan konsumen atau orang lain. Penelitian kualitatif berupa menunjuk pada prosedur penelitian menghasilkan data kualitatif berupa ungkapan, pandangan, pemikiran, dan tindakan objek penelitian. Kemudian yang selanjutnya yaitu tempat dan waktu. Tempat penelitian ini diambil di wilayah Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Dan waktu penelitian yaitu ketika 9 bulan setelah masuknya virus corona ke Indonesia, yakni tepatnya mulai tanggal 1 Desember 2020 sampai 31 Desember 2020 atau 1 bulan penelitian. Kemudian yang selanjutnya yaitu situasi sosial. Tempat pengambilan data di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, pelaku oleh UMKM bidang jasa, dan aktivitas UMKM di bidang jasa. Selanjutnya yaitu
teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu dengan wawancara atau kegiatan yang penulis lakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Kemudian yang kedua yaitu observasi, yaitu kegiatan yang dilakukan penulis dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang penulis teliti. Dalam penelitian ini, teknik observasi digunakan untuk memperkuat data. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu seperti usaha jasa bengkel sepeda, motor, mobil, kemudian usaha jasa renovasi rumah, usaha jasa sablon, kemudian usaha jasa jahit atau permak, usaha jasa laundry, kemudian usaha jasa pijat urut. Kemudian yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Menurut Bogdan dan Biklan dalam buku Suyitno 2006 mengemukakan bahwa analisis data adalah proses pencairan dan pengaturan secara sistematik hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan penyajian apa yang ditemukan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.